Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari, NIM 2105040045, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Irman SHMH. Di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan disintegrasi. Apakah yang dimaksud dengan disintegrasi? Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi, pergolakan daerah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas yang tak terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, serta konflik yang melibatkan isu suku, agama, ras, dan golongan atau SARA. Selanjutnya, faktor penyebab disintegrasi. Ada 4 faktor penyebab disintegrasi, yaitu yang pertama, retaknya hubungan toleransi antar golongan. Yang kedua, ketiadaan rasa menghargai terhadap keragaman yang bersifat heterogen. Yang ketiga, tidak adanya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Upaya untuk mencapai proses integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Selanjutnya yaitu gejala disintegrasi. Disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa gejala, yang antara lain pertama, tidak adanya persamaan pandangan atau persepsi antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Yang kedua, perilaku para warga masyarakat cenderung melawan atau melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga, kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang di dalam masyarakat. Yang ketiga, kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya. Yang kelima, tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Dan yang keenam, kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antar individu maupun kelompok, perang urat saraf, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu dalam permasalahan disintegrasi terdapat bermacam-macam kasus. Contoh kasus permasalahan disintegrasi yang akan saya bahas kali ini yaitu perang antar suku Kuailaga dan suku Lama Tokan. Perang antara suku Kuailaga dan suku Lama Tokan ini terjadi pada Kamis tanggal 5 bulan 3 tahun 2020 sekitar pukul 10.45. Hal ini dikarenakan adanya konflik tentang sengketa hak tanah di kebun Wulen Wata, Pantai Bani, Desa Baobage, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kedua belah pihak diketahui sudah lama bersengketa masalah lahan tersebut sejak tahun 1990-an. Sebelumnya pada Kamis tanggal 27 bulan 2 2020, 7 orang dari suku Kuailaga ke lokasi sengketa untuk melakukan kegiatan atau berkebun menanam anakan, jambu mete dan kelapa yang selama ini digarap oleh suku Wuwer dan suku Lama Tokan. Kegiatan yang dilakukan oleh suku Kuailaga tersebut menimbulkan kekecewaan dari suku Lama Tokan. Akhirnya, warga suku Lama Tokan mendatangi lokasi dan mengecek tanaman yang ditanam suku Kuailaga. Saat itu, beberapa warga suku Kuailaga mendatangi lokasi tersebut, sehingga terjadi perdebatan terkait status lokasi tersebut dan berujung saling serang menggunakan senjata tajam hingga jatuhnya korban jiwa. Kejadian ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, masing-masing 2 orang dari suku Lama Tokan dan 4 orang dari suku Kuailaga. Korban dari suku Lama Tokan diketahui berasal dari desa Tobitika,
Kecamatan Witihama dan satunya dari desa Sandosi. Sementara korban dari suku Kuelaga semuanya berasal dari desa Sandosi, Kecamatan Witihama. Korban meninggal dunia yakni Willem Kuasa Ola, umur 80 tahun dari desa Tobitika, dan Yosep Heluwua, umur 80 tahun warga desa Sandosi, Kecamatan Witihama. Keduanya berasal dari suku Lamatokan. Sementara 4 orang korban dari suku Kuailaga yakni Moses Kopongkeda berumur 80 tahun, Jakmasan Sanga berumur 70 tahun, Yosep Olatokan berumur 56 tahun, dan Seran Raden berumur 56 tahun. Suban Kian yang berumur 69 tahun dari suku Kuailaga berhasil melarikan diri. Lokasi yang disengketakan bertempat di Wilewata, Pantai Bani, Desa Baubage, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flotim. Selama ini diklaim oleh suku Kuailaga sebagai miliknya. Sedangkan di dalam lokasi disengketakan selama ini telah digarap oleh 4 suku, yaitu suku Lamatokan, suku Making, suku Lewokeda, dan suku Wuwur. Selama ini, suku Kuailaga selalu melakukan tindakan provokatif dengan menebang tanaman yang ada di lokasi milik 4 suku tersebut dengan alasan lokasi tersebut adalah milik mereka. Sikap provokasi ini direspon oleh 4 suku yang ada di lokasi dengan mengupayakan jalan persuasif serta melaporkan apa yang dilakukan suku Kuailaga kepada pemerintah, kecamatan, dan Polsek Adonara. Flores Timur AKBP Denny Abraham mengatakan, warga dari 2 suku di desa Sandosi, Pulau Adonara bersepakat tidak ingin berkonflik lagi pasca perang tanding yang menewaskan 6 orang dari kedua belah pihak. Dengan hasil pendekatan pihak bersama personel TNI di lapangan kepada para tokoh dari kedua suku, yakni suku Kuailaga dan suku Lamatokan di desa Sandosi. Tokoh dari kedua suku menyatakan bahwa kejadian ini merupakan suatu musibah dan mereka tidak ingin berkonflik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.